Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengawas Satuan SMA Negeri 1 Kudus Tarusan, Bapak Yon Eriza SPD, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yeti Herpanda SPD MPD, seterusnya kepada Bapak-bapak Wakil Kepala Sekolah, rekan-rekan majelis guru, karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Kudus Tarusan, dan juga alhamdulillah pagi hari ini berkesempatan hadir Bapak Ibu anggota komite SMA Negeri 1 Kudus Tarusan. Kami berkolaborasi dengan Pak Benny Panda, ditugaskan untuk menyampaikan modul 11 dan modul 14. Modul 11 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kami minta kepada Pak Beri untuk menyampaikannya. Nanti kita akan coba untuk lanjutkan modul 14 tentang budaya positif. Untuk sementara itu sebagai pembuka, kami silakan kepada Pak Beri tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Sudah panjang lebar disampaikan, itu modul 11. Jadi hari ini kita masuk lagi ke modul yang berikutnya, modul 14, budaya positif. Untuk budaya positif ini kami ajak kita untuk bersama memberikan tanggapan. Pertama ini kita coba untuk memberikan tanggapan tentang pertanyaan yang dua ini. Kami persilahkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang membawa HP-nya untuk membuka Google-nya, nanti bisa menjawab pertanyaan ini. Nanti kita kumpulkan jawabannya. Seperti apa jawaban kita? Karena di sini kita di samping sebagai seorang guru, kita juga bisa sebagai orang tua dalam menyikapi budaya positif yang kita laksanakan di sekolah. Pertama tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu budaya positif. Kemudian di sini ada kasus pada suatu waktu Budi terlambat datang ke sekolah. Ini kan sudah kegiatan kita sehari-hari. Kita anggap saja Budi itu anak kita semua, gitu kan? Jadi sebagai guru bidang studi, nasihat apa yang akan disampaikan agar dia tidak mengulangi kesalahannya lagi? Kami sangat mengharapkan jawaban dari kita semua. Tidak ada jawaban yang salah. Kita sama-sama diskusikan, karena sesuai yang disampaikan oleh Pak Beri tadi, bahwasanya pembelajaran itu harus berpusat kepada anak. Jadi caranya silakan dibuka Google-nya, nanti tulis menti.com. Sudah ada satu yang masuk. Budi, hari ini kamu terlambat 30 menit. Apakah besok akan tetap seperti ini atau bagaimana? Ini kan salah satu jawaban dari kita semua. Silakan kami tunggu jawaban yang lain dari Bapak Ibu, rekan-rekan kami semuanya yang kami cintai. Karena ini adalah masalah pokok yang sering kita temukan. Nah, seperti ini. Besok jangan terlambat lagi bangun pagi ya. Nah, jadi itu jawaban dari salah seorang rekan kita. Sudah ada yang 3. Nanti kami tunggu jawabannya tentang. Baik, kita tinggalkan ini dulu sambil tetap juga Bapak Ibu mengisi jawabannya. Nanti kita akan sampai membahas pembahasan ini. Nanti kita bantuan kepada Pak Beri untuk sama-sama kita cari solusinya, kira-kira seperti apa jawaban yang benarnya. Baik, kita mulai dulu apa itu budaya positif. Nah, kalau kita lihat definisi, budaya positif itu adalah nilai-nilai
keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Intinya di sini tentu adalah perbuatan-perbuatan atau tingkah laku yang baik yang kita temukan sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan bersama atau tata aturan di sekolah. Sebelum sampai ke sana, terlebih dahulu di program pembelajaran calon guru penggerak ini kami diajarkan untuk merubah paradigma tentang sesuatu. Ini dari Stephen R. Covey. Dia mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kita harus lihat permasalahan itu terlebih dahulu. Misalnya di sini, mungkin selama ini kita beranggapan realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, yang sebenarnya adalah siswa-siswa kita itu memiliki realitas kebutuhan yang berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. 1043 orang siswa kita itu tidak ada yang sama. 1043 orang pula perbedaannya. Sebanyak itu pula tingkah lakunya. Kemudian mungkin selama ini kita berpendapat perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Memang benar perilaku buruk dianggap sebuah kesalahan. Tapi bagaimana kita melihat apakah semua perilaku buruk itu ada tujuannya atau tidak? Ini menurut teori, menurut pakar, bahwa setiap perilaku itu ada tujuannya. Begitu yang pertama yang diajarkan kepada kami, harus merubah paradigma atau cara pandang. Kemudian sedikit lagi, menurut Dain Gozen ini, mungkin waktu Jumat sudah disampaikan bahwa ada 3 alasan orang untuk melakukan motivasi untuk melakukan kebaikan. Anak-anak kita atau kita ingin melakukan sesuatu yang baik itu disebabkan oleh 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Pasti anak-anak kita dia mengikuti aturan sekolah karena dia takut kalau tidak dia ikuti maka nanti akan dihukum. Itu masih tingkatan yang terendah. Di atas itu ada namanya untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan penghargaan. Tapi yang dituntut hari ini adalah bagaimana mereka menyadari dengan sepenuh hati bahwa kesalahan-kesalahan mereka itu adalah ingin dia rubah untuk dirinya sendiri. Jadi tujuannya itu adalah disiplin dari budaya positif. Kemudian, kenapa anak kita melakukan pelanggaran atau melanggar atau tidak patuh kepada peraturan yang sudah ditetapkan? Itu menurut para ahli ternyata ada 5 kebutuhan dasar. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya kenapa dia terlambat? Bisa jadi karena dia belum makan. Jadi dia sedang mengusahakan bagaimana kebutuhan yang ini bisa terpenuhi. Ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Artinya di dalam kelas itu, Bapak Ibu, tentu ada anak-anak kita yang ingin perhatian dari kita. Kemudian ada kebutuhan untuk bebas, ingin bebas. Dan juga ada kebutuhan yang berhubungan dengan kesenangan. Dan terakhir ada kebutuhan untuk kekuasaan. Kemudian, nah ini baru kali ini kami temukan dari pendidikan calon guru penggerak ini, bahwasanya ternyata kita ini menurut para ahli ada 5 kategori posisi kontrol. Ada kita sebagai penghukum. Sedikit-sedikit kita sampaikan, kamu nanti kalau terlambat akan
kami hukum. Jadi yang terpikir di benaknya adalah hukuman. Kemudian ada sebagai pembuat orang merasa bersalah, mungkin dengan perkataan-perkataan yang menyebabkan anak didik kita merasa bersalah kalau dia melakukan kesalahan. Kemudian juga sebagai teman dalam batasan-batasan tertentu. Kemudian sebagai pemantau. Pemantau ini berarti punya data-data yang spesifik. Dan terakhir yang diharapkan itu adalah sebagai manajer. Kita bisa berdiskusi, berdialog bersama mereka sehingga mereka tidak mengulangi lagi apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian terakhir ada namanya, di antaranya yang pertama itu adalah menstabilkan keadaan. Kemudian yang kedua merespon apa yang sudah dilakukan, dan yang ketiga menanyai keyakinan. Jadi hari ini kami sampaikan, kami juga masih jauh dari sempurna. Mudah-mudahan kita bisa bersama sesuai dengan tujuan kita hari ini rapat dinas, bagaimana ke depannya anak-anak didik kita bisa mematuhi disiplin yang sudah kita buat di sekolah kita. Tujuan utamanya tidak lain adalah profil pelajar Pancasila. Ini tujuan utamanya. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yaitu pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi itu harapan kita agar anak-anak kita bisa memiliki profil pelajar Pancasila ini. Baik Bapak Ibu, sudah beragam respon yang Bapak Ibu berikan. Kalau si Budi datang terlambat, wasoboknya Bapak Ibu di gerbang. Nah, kira-kira apa yang Bapak Ibu sampaikan ke si Budi kok? Memang Pak Haji milih nama kok si Budi kok si ini. Kece Pak Haji tadi Budi ke Budi akan naik. Kayak si Budi yang terlambat ya. Jadi Bapak Ibu beragam yang Bapak Ibu berikan, kami highlight saja. Ada lagi yang Budi, sekarang kamu terlambat 5 menit, Ibu berharap besok kamu tidak terlambat lagi, oke? Ada orang nggak malah menjawab, malah menanyakan hal baru adalah kita coba baca yang rata-rata sama ini Pak Haji, memberikan besok jangan terlambat lagi. Ada yang Budi, setelah Ibu perhatikan kamu selalu terlambat masuk kelas, untuk kedepannya tolong usahakan besok kamu masuk tepat waktu. Rata-rata sama ya. Jadikanlah keterlambatan Anda hari ini menjadi pengalaman kedepannya, karena waktu itu. Budi, hari ini kamu terlambat. Hari ini. Diberikan arahan agar bangun pagi subuh dan tidurnya jangan sampai kemalaman. Betul. Tapi rata-rata memang sebagian besar Pak Haji cuma satu tadi yang ya Pak. Ada yang ditanya dulu, saya tanyakan apa penyebab terlambatnya. Kedua memberikan nasihat agar tidak mengulangi lagi. Jika masih terlambat akan diberikan sanksi. Jadi ditanya dulu ya Pak, kenapa dia terlambat? Jangan langsung main gas saja. Budi, setelah Ibu perhatikan kamu selalu terlambat masuk kelas, untuk kedepannya tolong usahakan besok kamu masuk kelas tepat waktu. Jangan terlambat lagi karena kamu akan tertinggal dalam menerima pelajaran. Ini bagus nih. Ada konsekuensi yang disampaikan ke anak kalau terlambat ini. Tidak semata-mata sekedar hukuman saja. Budi, hari ini kamu terlambat 30 menit, apakah besok akan tetap seperti ini atau bagaimana? Kalau dijawab di Budi itu bisa agak lebih dari itu. Nah, apa nah? Apakah tindakan kamu besoknya, tetapi apapun itu Ibu berharap kamu lebih baik lagi. Ini bagus, ada harapan juga disampaikan ke si Budi ini. Ada nama tujuan dan tujuan. Baik, itu mungkin Pak Haji.
Silakan kembali ke benar ya apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya di dalam tubuh manusia itu atau anak didik kita itu ketika dia lahir, dia itu sudah punya kodratnya, sudah punya garis-garis tangannya, sudah punya semacam oretan-oretan, tapi masih dalam keadaan samar-samar. Tugas kita sebagai guru, kami sebagai pendidik itu bagaimana menuntun. Pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaannya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita dianjurkan untuk menuntun. Salah satu contoh budaya menuntun di sini adalah budaya positif yang sudah coba kami laksanakan di kelas 12 MIA 4, 5, dan 6. Kami menghimbau dan mengharapkan juga kepada Bapak Ibu Wali kelas atau yang masuk ke dalam kelas untuk bisa berdiskusi bersama anak-anak kita, membudayakan budaya positif, yaitu dengan membuat semacam kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu nanti kita tuangkan, kita buat dalam bentuk tulisan di karton dan kita pampang di kelas kita masing-masing. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Salah satu contohnya adalah membiasakan kelas selalu bersih. Jadi kata-kata membiasakan kelas selalu bersih itu datangnya dari kamu semua. Silahkan kamu berdiskusi bersama Bapak Ibu Wali kelas kamu atau guru bidang studi lainnya, sehingga nanti tercipta budaya positif, yaitu keyakinan memanusiakan manusia dan menjadikan kamu menjadi pelajar-pelajar yang memiliki ciri profil pelajar Pancasila. Ada 6 kriteria profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama adalah berketuhanan, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, berpikiran kritis, dan kreatif. Ini yang diharapkan oleh negara kita. Mudah-mudahan pendidikan yang sesuai yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi hari ini kita sedang menyemaikan benih-benih yang akan mengisi Indonesia 10-20 tahun yang akan datang. Kamu yang akan jadi pemimpin di masa yang akan datang. Kita semaikan budaya-budaya positif di sekolah kita ini. Mudah-mudahan terbentuk cita-cita kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktara Aryonsah, guru PJOK SMAN 1 Koto 11 Tarusan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Susanti, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Koto 11 Tarusan, yakni rekan sejawat dari Bapak Haji Yusli Arsis Mensari sebagai guru penggerak angkatan 4 di SMA Negeri 1 Koto 11 Tarusan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Haji Yusli Arsis Mensari yang telah memberikan motivasi serta menjadi promotor bagi rekan guru, sehingga kami mendapatkan ilmu dari beliau, yang mana beliau telah memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan tentang budaya positif di dalam kelas. Menurut para ahli, ada 5 posisi kontrol diri sebagai pendidik, yakninya yang pertama yaitu guru sebagai penghukum, di mana di sini guru memberikan hukuman kepada siswa yang telah melanggar aturan. Yang kelima yaitu guru sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, guru memandu siswa untuk bisa bertanggung jawab dalam segala kegiatan. Itu karena ingin mengharapkan imbalan, karena ingin mengharapkan pujian.
Nah, jadi yang pertama, yang kedua ini kalau tidak ada pujian, kalau tidak ada hukuman, dia tidak melaksanakan disiplin lagi. Ini masih dalam taraf yang terendah. Yang kita harapkan itu adalah yang ketiga. Apa itu? Dia melaksanakan disiplin karena memang kesadarannya. Disiplin itu penting. Kesadaran dari dirinya. Nah, ini yang kita harapkan. Ini kebaikan ya, semuanya dapat kertas ini. Nanti kamu tuliskanlah apa yang ada di kepala kamu. Kira-kira untuk budaya positif apa yang harus kita sepakati di kelas ini, sehingga kelas ini nyaman ketika belajar itu. Ini belajarnya bukan hanya apa saja, dengan guru-guru lain, karena itu sudah menjadi sebuah kesepakatan, sehingga nanti ketika guru masuk, nanti kita buatkan semacam posternya nanti. Jadi kita dalam bentuk mading, kita tempel nanti di sana. Jadi guru bisa membacanya, dan poin-poinnya itu tidak perlu banyak, mungkin sekitar 10 poin nanti. Dan di antara kamu nanti ya, poin-poinnya itu kalau seandainya ada yang sama, kita jadikan 1 poin saja. Mungkin nanti punya pemikiran yang sama, misalnya kamu tulis di sini. Nah, nanti kita ambil poin pentingnya 1. Sepakat semuanya? Oke, sekarang Pak bagikan ini ya. Ini ada 3. Sekarang untuk pertigaan depan. Terima kasih ya, kamu sudah menuliskan usulan apa yang akan menjadi budaya positif. Jadi ini akan kita baca satu-satu ya. Pak contohkan, kita ambil dari yang ini dulu. Ini dari Habil Novadri. Oke, kita baca ya, apa keinginan Habil. Disiplin waktu. Jadi salah satu usulan yang nanti akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas adalah disiplin waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Mesa Putri dari kelas 12 MIPA 6. Pada kesempatan saat ini, saya akan memberikan refleksi tentang kesepakatan kelas yang sebelumnya sudah dibuat bersama Bapak Juli Arsis Mensari. Kesepakatan kelas ini berisi tentang kebiasaan-kebiasaan positif yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Saya merasa dengan dibuatnya kesepakatan kelas ini dan diterapkan oleh seluruh warga kelas, yaitu terciptanya kelas yang aman, damai, nyaman, tentram, dan juga penuh dengan rasa kekeluargaan, baik itu dengan guru maupun sesama warga kelas. Dan dengan dibuatnya kesepakatan kelas ini, saya yakin ke depannya akan banyak budaya-budaya positif yang akan tercipta di sekolah kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Niklas dari kelas 12 MIPA 5 di tentang kesepakatan kelas. Menurut saya, dengan adanya usulan-usulan tersebut itu sangatlah bagus sekali. Karena dengan adanya itu, suatu kelas dapat lebih disiplin dan lebih terkontrol, baik dari cara berpakaian maupun tingkah laku di saat di dalam kelas. Maka dari itu, saya sangat mendukung sekali dengan adanya usulan kesepakatan dan keyakinan di dalam kelas. Saya harap dengan adanya tersebut, suatu kelas dapat lebih aman dan nyaman saat kita berada di dalamnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia dari kelas 12 MIPA 4. Saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Haji, karena di sini kita bisa menerapkan berbagai cara agar membuat kelas menjadi nyaman. Membuat keyakinan kelas seperti ini adalah hal pertama bagi saya. Alih-alih membuat peraturan umum yang harus dipatuhi, dengan membuat keyakinan kelas lebih seperti keinginan dari diri masing-masing yang harus dipatuhi sehingga untuk menaatinya akan lebih mudah. Terkadang keyakinan kelas bukan tergantung dari peraturan, namun keinginan masing-masing dalam mewujudkannya. Jadi, keyakinan kelas benar-benar hal yang dibutuhkan dalam menerapkan kenyamanan kelas.